Apakah ada pertanyaan untuk minggu kemarin? Belum, Bu. Belum ya. Jadi bisa saya lanjutkan ke yang selanjutnya ini. Bu ya, izin Ya. bertanya Bu. Terkait yang di kontra itu kan nanti ada tugas kelompok yang setelah UTS. Itu untuk tugas kelompoknya nanti anggotanya di random dari Bapak Ibu dosen atau memilih sendiri ya Bu? Oh, untuk keanggotaannya, karena ini terkait dengan PKM, nah agar hasilnya maksimal, menurut saya memilih sendiri saja, karena kalian sendiri yang paham atau yang apa ya, kalau dengan pilihannya sendiri kan bekerjanya nanti lebih ikhlas gitu ya. Jadi dipilih sendiri saja. Karena ini outputnya nanti ke PKM dan diharapkan PKM-nya nanti bisa lolos menuju PIMNAS gitu. Jadi dipilih sendiri saja. Saya Oh rasa iya, kalau baik Bu, terima kasih. 60 bisa ya, genap bisa dapat semua. Kemudian untuk kelompoknya mungkin Mas Kris bisa mengkoordinasi ya, mengkoordinir ya. Kemudian nanti listnya bisa diserahkan ke saya. Gitu. Ya, baik Bu. Bu Ulia, terkait kelompok kan satunya harus dari angkatan lain ya, Bu? Iya. Misalkan dari angkatan 19 tapi lain prodi, apakah bisa, Bu? Bisa. Atau silahkan. harus start? Oh ya, Bisa, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Sudah ya, kalau sudah tidak ada maka akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya untuk ini. Jadi pertama, kita harus tahu teknik pengambilan sampel acak. Ini sebagian dari slide ini sudah saya upload di aula ya. Jadi pertama, bagaimana caranya agar pengambilan sampel itu acak. Paling mudah kita mengadakan undian ya. Paling mudah kita mengadakan undian, ini nanti hasilnya akan benar-benar acak. Nah, opsi yang kedua adalah tabel angka acak. Jadi di sini kita akan mengenal mengenai tabel angka acak itu sendiri. Nah, tabel angka acak itu nanti akan memuat angka-angka yang sudah diacak. Jadi sudah dipastikan angka-angka di dalamnya adalah sudah acak. Jadi kita bisa langsung memanfaatkannya. Yang pertama, buat kerangka sampling, yaitu berupa daftar yang berisi nomor urut dari unit sampling yang akan diamati. Jadi syaratnya untuk menggunakan tabel angka acak harus sudah tahu populasinya. Ya. Daftar populasi harus sudah jelas. Gitu. Kemudian kita membuat kerangka samplingnya. Kita nomori masing-masing anggota dari populasi. Pemberian nomor urut disesuaikan dengan ukuran atau banyaknya unit populasi. Kemudian misalkan di sini untuk ukuran populasi N sama dengan 10, maka nomor unitnya adalah 00 sampai dengan 09. Jadi 10 ini kan 2 digit, berarti kita harus menciptakan nomor yang 2 digit di sini, 00 sampai dengan 09. Kalau 100 berarti 00 sampai dengan 99 dan seterusnya. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya ya. Setelah itu, setelah melakukan penomoran, kita harus menentukan ukuran atau banyak unit sampel N yang akan diamati. Selanjutnya, lakukan pemilihan satu angka acak awal dari tabel secara sembarang. Nah, ini nanti setelah ini akan saya tampilkan tabelnya. Nah, kita harus memilih satu angka acak awal dari tabel, itu terserah milih yang mana.
Cara membaca angka acak, angka terakhir merupakan satuan, berikutnya puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, misalkan ini N besar, perlu diingat ya, nanti kita akan menggunakan notasi ini sampai akhir. N besar artinya adalah anggota populasi, kalau N kecil berarti anggota sampel atau ukurannya. Maaf, ya, N besar itu ukuran populasi, N kecil ukuran sampel. N sama dengan 10 berarti yang dibaca dua angka terakhir karena melibatkan satuan dan puluhan. Dan angka yang diperhatikan adalah 00 sampai dengan 09. Selain dari angka tersebut tidak akan kita gunakan. Untuk memenuhi jumlah unit dalam sampel sebanyak N, maka lakukan pemilihan angka dengan cara berjalan zigzag ke arah atas dan bawah atau ke arah kanan dan kiri. Lakukan terus sampai jumlah N terpenuhi. Tetapi ini juga harus urut ya, untuk penentuan arahnya zigzag kemana ini. Kemudian ada catatan untuk sampling tanpa pengembalian, nomor atau angka yang sudah terpilih tidak dapat dipilih kembali. Ini misalkan, nah ini adalah tabel angka acak. Nah, yang tengah ini ya, yang diambil adalah yang tengah ini. Ini saya ambil dari bukunya Cochrane, sampling techniques. Nah, ilustrasi. Bentar, belum ini ada. Ingin dilakukan penelitian tentang riwayat kesehatan keluarga di RT 2 RW 10 Kelurahan A yang terdiri dari 20 kepala keluarga, berarti N-nya sama dengan 20. Karena suatu pertimbangan tertentu, maka diputuskan hanya akan mengamati 5 keluarga dengan menggunakan prosedur sampling acak tanpa pengembalian. Berarti sudah ditentukan N kecilnya itu 5, sehingga pertama kita menentukan kerangka samplingnya. Kerangka samplingnya adalah daftar berisi nama-nama kepala keluarga di RT 2 RW 10. Misalkan di sini. Jadi populasinya ada 20. Nah, kita tentukan kerangka samplingnya, kemudian diberikan nomor urut sesuai dengan pedoman yang tadi. Karena ini N-nya 20, maka kita mulai dari 00 sampai di sini 19. Kemudian lakukan, banyak sampelnya yang akan diamati adalah N sama dengan 5, dan lakukan pemilihan angka acak sampai N sama dengan 5 terpenuhi dengan angka yang diperhatikan adalah dari 00 sampai 19. Nah, contohnya, kita memilih angka acak awal, yaitu 92294. Nah, ini berada pada kolom 15 sampai 19, baris ke 05. Nah, karena kita hanya ada 2 digit di sini, maka yang kita perhatikan adalah 2 digit terakhir, yaitu 94. 94 itu lebih besar dari 19, makanya tidak termasuk dalam range ini, maka tidak ada nomor yang terpilih. Maka kita langsung lanjut ke yang angka acak selanjutnya. Cara pemilihan angka acak, tentukan satu angka acak sembarang, kemudian angka acak berikutnya diperoleh dengan cara mengurut ke bawah, ke atas, atau sebaliknya. Dapat pula dengan mengurut dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Pemilihan arah harus tetap. Tentunya seperti ini. Jadi misalkan di sini kita dapat ini, kemudian ini sudah urut ya, ini anggap sini sudah urut, memang sudah urut. Jadi diambil 74, tidak ada yang terpilih, kita lanjut lagi ke bawah lagi. Kemudian di sini ketemu 05. Itu masuk dalam range yang ukuran sampel tadi. Jadi nomor 05 terpilih sebagai sampel pertama. Kemudian seterusnya masih tidak ada. Oh, ada nomor 08 nih ya.
tambah 15 ini. 15 terpilih sebagai sampel. Kita dapat 1, 2, kemudian 3. Baru dapat 3 sampel. Kita lanjutkan lagi. Di sini dapat lagi sampel keempat dan sampel kelima. Nah, karena N5 sudah terpenuhi, maka pemilihan angka acak dihentikan. Dan dari angka terpilih ditentukan nomor urut kepala keluarga yang tersampel berdasarkan nomor terpilih, yaitu nomor ini. Ada pertanyaan dari sini? Nah, ini yang tadi ya. Jadi urutannya yang tadi itu saya ke bawah, nah seperti ini. Jadi pertama saya milih angka sembarangnya 92294. Kemudian saya pilih ke bawah. Lalu ke atas lagi. Jadi bisa terpilih 5 tadi ya, yang hijau ini. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa juga sebenarnya ke kanan dan ke kiri. Jadi ini misal ke kanan, berarti yang terpilih ada yang kuning ini. Ke kanan, kemudian zigzag ke bawah, kembali lagi. Nanti kalau sudah sampai sini, kembali ke bawah lagi, lurus, seperti ini. Dan seterusnya sampai semua sampai ukuran sampelnya terpenuhi. Boleh enggak ke atas, boleh saja, terserah ya. Yang penting urut zigzagnya. Jadi kalau ke atas berarti sini, ke bawah lagi, terus ke sini zigzag sampai pojok ya, sampai berakhir. Ada pertanyaan untuk ini? Bu Ulia mau tanya, Ya, yang 92294 itu terserah kita ya Bu ngambilnya? Di terserah. baris di kolom itu. Ya, terserah, Harus di terserah. kolom. Enggak. Misal saya mau yang ini awal, paling awal 54463 juga boleh, terserah. Ya, terserah. Asalkan urutan nanti selanjutnya itu tepat, maksudnya zigzagnya tepat. Gitu. Berarti yang baris paling awal ini Bu, yang 00 sampai 04 ini tidak berpengaruh ya Bu? Enggak, itu hanya penamaan kolom. Ya, barisan kolom, penamaan barisan kolom. Jadi yang diperhatikan adalah yang dalamnya ini. Nah, angka yang ada di dalam. Baik Bu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi kelebihannya tabel angka acak ini adalah ketika kita itu mempunyai ukuran sampel yang sangat besar. Jadi lebih mudah daripada melakukan undian. Tapi sebenarnya ada iya juga. Sekarang undian kan bisa dilakukan dengan software juga ya. Bisa ngerandom dengan software. Jadi ya cara-cara tersebut memang harus dipelajari. Jadi mungkin nanti bisa menggunakan undian, bisa menggunakan tabel angka acak ini. Dalam aplikasinya terserah peneliti nanti yang dirasa lebih mudah yang mana. Ada pertanyaan? Apa ini ada yang ngecat? Saya Bu. Ya. Saya mau bertanya, berarti untuk tabel ini tuh bisa digunakan untuk semua N gitu, tergantung kalau misalnya ratusan dilihat angka belakangnya 2 atau 3-nya gitu maksudnya Bu. Ya, Berarti ya. boleh. Betul. Oh ya, baik. Makasih Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah memperoleh data, kan sudah mengambil sampel, setelah memperoleh data, kita bisa mengkategorikan data yang kita dapatkan itu
masuk dalam skala yang mana, skala pengukuran yang mana. Kenapa perlu spesifikkan seperti ini? Karena ini ada hubungannya dengan analisis selanjutnya. Biasanya kita memperhatikan skala-skala ini, skala pengukuran ini. Ya. Coba Mas Arya Gilang, skala nominal itu yang seperti apa? Halo Mas Arya Gilang. Halo, Ya, ya Bu. silakan dijelaskan. Skala nominal sama seperti apa? Nominal itu yang ini ya bukan ya Bu, yang kayak 100, 500 yang berbentuk angka gitu ya Bu ya. Ya, lebih ini lagi, lebih dijelaskan lagi. Ya, yang seperti apa? Yang seperti apa mungkin? Atau definisinya atau contohnya. Contoh Contohnya, variabel yang berskala nominal, gitu misal. contoh, Sudah dipelajari kan ya ini di mana ini? Statistika 1? iya. Contohnya bentar Bu. Yang selanjutnya mungkin skala ordinal. Ini Ordinal. Oh, bukan saya Bu. iya yang lainnya. Oh ya. Mas Ega, Mas Ega. Ya, ya Bu. Sambil menunggu Untuk- Mas Arya bilang ya langsung. Untuk skala ordinal itu contohnya itu seperti ketika kita mengadakan survei mengenai tingkat kepuasan, itu biasanya terdapat di suatu pertanyaan itu terdapat 5 pilihan biasanya, tergantung si peneliti. Misal yang untuk yang pertama itu kurang puas, lalu untuk nomor 2 itu cukup puas, nomor 3 puas, nomor 4 sangat puas. Oh, yang 4 aja Bu. Terserah si peneliti. Jadi untuk di setiap nomor itu ada tingkatannya, tapi untuk tingkatannya masih belum jelas. Dari 1 ke 2 itu seperti apa gitu. Ya, ya benar sekali yang skala ordinal. Mas Arya Gilang sudah? Sudah Bu. Ya, silakan. Nominal, variabel nominal itu ini ya Bu ya, yang digunakan untuk membedakan kayak data ke dalam bentuk kategori gitu. Ya. Nah, contohnya. Agama, jenis kelamin. Ya, Betul Bu. seperti itu ya, betul. Kok nggak yakin gitu, harus yakin. Oh gitu ya Bu. Jadi benar sekali yang diutarakan Mas Arya Gilang dan Mas Eka. Jadi kalau skala nominal itu fungsinya adalah untuk membedakan. Ya. Untuk membedakan tadi seperti jenis kelamin, untuk membedakan laki-laki dan perempuan tanpa adanya suatu urutan. Ya. Tetapi kalau ordinal selain membedakan, itu juga memperhatikan urutan, seperti yang tadi tingkat kepuasan. Dari yang sangat tidak puas ke sangat puas, misalkan seperti itu. Untuk yang selanjutnya Mbak Ayu Putri, skala interval. Ya, Bu. Kalau yang interval itu udah menunjukkan suatu tingkatan, Bu. Bedanya sama Iya. ordinal apa? Kalau yang ordinal itu tadi kalau ini saya merujuk ke buku Stat 1, Bu ya. Ya. Nggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Kalau yang di ordinal ini penggolongannya telah membentuk suatu tingkatan. Ada yang dianggap tingkat terendah dan ada pula yang dianggap tingkat tertinggi. Walaupun demikian, jarak antara dua angka atau penggolongannya yang berurutan tidak perlu sama. Ya, kalau interval? Kalau yang interval itu contohnya suhu, Bu. Kenapa Jadi yang bisa suhu?
Kalau yang suhu, perbedaan antara kan suhu 30 sama 40 itu jaraknya sama-sama 10. Terus sama suhu 70 sama 80 derajat itu sama-sama 10, tapi beda keadaannya gitu loh, Bu. Gitu saya nangkapnya. Ya, jadi benar juga di situ. Jadi di sini dari nominal ke rasio ini kan paling tinggi tingkatannya yang rasio ya. Jadi ordinal meliputi yang nominal juga ditambah satu karakteristik lagi. Begitupun dengan ordinal ke interval. Jadi interval di sini juga membedakan, fungsinya membedakan, kemudian ada urutan, kemudian jarak antar urutan itu diketahui di sini. Tetapi kita tidak bisa membandingkan antar urutan itu nanti yang selanjutnya. Jadi di sini di skala interval ini jaraknya diketahui seperti yang diutarakan Mbak Ayu tadi. Kemudian contohnya suhu di situ. Jadi di sini jaraknya sama ya, jadi sama-sama 10 gitu. Atau operasinya di sini mungkin penambahan atau pengurangan yang di skala interval. Kemudian ada fitur ini ya, nolnya bukan nol mutlak ya. Jadi 0 bukan merupakan nol mutlak. Untuk yang skala rasio, Mbak Atika. Halo, Mbak Atika. Iya, Bu. Silakan untuk skala rasio bagaimana? Halo, Bu. Untuk skala rasio. Kalau skala rasio itu yang punya sifat skala interval dan sifat lainnya untuk memberikan keterangan mengenai nilai absolut dari objek yang diukur. Maksudnya nilai absolut dari objek yang diukur? Atau contohnya gimana? Contohnya itu misalnya kayak tinggi badan, terus berat badan. Ya, jadi contohnya seperti tinggi badan, berat badan. Jadi skala rasio ini meliputi semua skala ya, skala interval, ordinal, dan nominal. Berarti tadi melanjutkan dari yang interval, jadi selain jaraknya itu diketahui, juga di sini bisa dibandingkan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Misalnya ya tinggi badan. Tinggi badannya si A itu misal 100, kemudian tinggi badannya si B itu misalkan 200 misalkan. Berarti tinggi badan si B adalah 2 kalinya tinggi badan si A, seperti itu. Jadi terdapat hal seperti itu. Kemudian nolnya di sini adalah nol mutlak, artinya ketika nol berarti tidak ada apa-apa. Jadi misalkan tinggi badannya nol, berarti ya itu tidak mungkin, tidak ada orangnya, seperti itu. Jadi untuk 4 skala ini harus sudah di luar kepala ya, nggak usah buka-buka buku lagi. Ini kan sudah semester berapa? Semester 5 ya. Jadi harus benar-benar di luar kepala. Saya lanjutkan. Kok enggak masuk ya? Ini. Jadi ini latihan, cobalah menentukan unit sampling terpilih dari data berikut. Ingin diketahui rata-rata penjualan premium dan solar dalam liter pada SPBU dengan 2 pompa dengan 4 selang untuk masing-masing jenis BBM suatu hari di wilayah Kota Surabaya.
Jika diketahui ada 120 SPBU dengan tipe tersebut dengan lokasi tersebar di wilayah Surabaya, kemudian karena waktu, tenaga, dan biaya yang ada hanya cukup untuk melakukan pengamatan terhadap 30 SPBU, saudara selaku seorang statistikawan atau statistisi diminta untuk menentukan SPBU mana sajakah yang harus diamati. Berarti di sini yang harus dilakukan clue-nya adalah satu, tentukan kerangka sampingnya, ukuran sampelnya, pilih satu angka acak awal, dan tentukan unit terpilih sesuai dengan angka acak terpilih. Nah, ini silakan dikerjakan. Ya. Jadi menggunakan tabel angka acak di PPT yang sudah saya upload kan sudah ada. Ya. Jadi bisa ditentukan di sini. Nanti ada satu yang saya suruh untuk ini ya, menjelaskan ya, memaparkan hasilnya. Butuh berapa lama? 15 menit cukup? Ya, bisa dikerjakan sekarang ya, mungkin 15 sampai 20 menit. Ya, Bu, dicoba dulu.
Halo, permisi Bu Lia, mau tanya. Bu Lia, Iya, silakan. Bu ini kan N-nya kan dari 0 sampai 120 ya, N Iya. besarnya. Nah, terus itu nanti kalau dari pengacaan angka berarti yang diambil 3 nomor belakang. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Permisi Bu Uria, izin bertanya, Bu.
Sudah selesai. Permisi Bu Lia mau tanya Bu. Iya, silakan. Bu, kalau misalnya kita udah sampai kolom terakhir tapi sampel yang terpilih itu belum memenuhi N-nya, itu gimana Bu? Itu balik lagi ke awal atau emang ada lanjutan kolom selanjutnya Bu? Kolom terakhir yang mana? Setelah zigzag masih kolom terakhir? Iya Bu, jadi setelah zigzag tapi belum memenuhi N gitu sampel yang terpilih. Oh, berarti ditambah dengan yang ini ya, dari titik awal kemudian ke pola yang lain. Misal tadi atas bawah mungkin, misal tadi atas ke bawah atau kanan kiri. Oh, diubah arahnya berarti Bu? Iya. Tapi dari titik yang sama? Iya. Oh iya. Terima kasih Bu. Permisi Bu Lia mau tanya. Halo Bu.
Iya, sudah jam 4 sudah ya, saya rasa sudah cukup. Ada yang ingin memaparkan punyanya? Ya, inisiatif dulu siapa? Bu Lia, Ya, ini kan ini dapatnya nggak sampai 30, Bu. itu tadi yang seperti yang ditanyakan siapa, Mbak Rita ya tadi ya? Iya, Iya, sudah Bu. ke semua tabelnya, Bu. Dan ada beberapa angka yang kembar seperti 15, 48 itu muncul Oh, 2 kalau kali. kembar, kalau tanpa pengembalian berarti tidak dihitung ya? Oh iya, Bu. Berarti dipilih salah satu. Iya. Berarti ini memang tabelnya kurang banyak atau Iya, memang kurang banyak ya, harusnya lebih banyak lagi. Yang aslinya maksudnya. Atau ya sedapatnya dulu lah sekarang ya. Yang penting sudah bisa prinsipnya seperti itu. Siapa ada yang mau ini memaparkan punyanya? Mbak Diana Venusia. Bu Lia ingin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang jalan zigzag itu batasnya itu sampai angka awal acak pertama ya, Bu ya, baru belok lagi itu, Bu. Batasnya sampai angka awal pertama. Maksudnya gimana, Ziki? Kalau saya lihat contoh yang apa ini, yang sebelum pertanyaan, yang sebelum kita kerjakan ini, Bu, kan 9 kan itu yang garis merah itu kan beloknya di waktu 46614 itu, Bu. Itu apakah berdasarkan karena angka acak awalnya itu sebagai batasan, Bu? Ini ya. Ya. Itu untuk yang kuning 46614 kan lalu belok ke kanan ya, Bu ya? Iya. Langsung ke kanan langsung dapat. Itu kok beloknya di situ apa karena sebelahnya 92294 itu sebagai batas nggak boleh ke atas lagi apa bagaimana, Bu? Oh boleh, jadi seandainya ini kan saya contohkan 2 ya, jadi ke bawah sama ke kanan. Nah seandainya mau ke atas sama ke kiri silahkan. Nah, harus melulu begini ya, jadi bisa saya pilih yang ke atas, ini juga bisa. Jadi kalau ke atas bisa pilih juga kanan atau kiri. Ke kanan bisa, ke kiri juga bisa. Jadi terserah Ziki. Ini starting point. Oh iya, Bu. Dan ini terserah. Makasih. Ya. Nggak ada yang mau share punyanya? Oh, saya mau coba sambil Ya. sekalian Silakan. memastikan ya, Bu. Aziza ya. Ya. Ini harus saya jadikan host dulu ya, Pak ya. Ini Bu, ini tadi saya ambil dari sini, Ya. terus zigzag ke sini. Ini zigzagnya seperti ini terus Bu, terus sampai pojok di akhir di sini. Terus tadi waktu Rita tanya itu kan untuk kalau misalkan mau ke sini itu arahnya berbeda ya Bu? Ya, sebentar, ini arahnya kemana ya Mbak? Ini ke sini Bu tadi. Ini ke sini. Ke kanan ya berarti. Ya. Ya, sehingga semua ke bawah sampai bawah ini semuanya sudah ya. Kemudian ditambah yang ke atas ini.
Ya, sudah benar ini Mbak Aziza. Jadi ini arahnya ke kanan ya, zigzag sampai batas terakhir ini. Kemudian setelah itu masih belum mencukupi juga sehingga sampai ke atas. Mohon maaf Bu, tadi kan Rita waktu tanya itu katanya misalkan sudah di pojok sini, ini kalau saya ini tadi ambil dari sini lagi Bu. Ini arah terakhirnya kan tadi dari sini. Akhirnya saya kembali dari sini Bu. Itu boleh atau tidak Bu? Oh, kembali dari starting point maksud saya. Ya, dari sini. Dari 84502 itu. Tapi di arah berbeda seperti ini Bu. Atau Iya, mau di arah harus yang ke berbeda, di bawah? arah yang berbeda. Oh, iya. Sebentar, Mbak Ziza kan tadi ke kanan, kemudian ke bawah ya, tapi kok yang atas kena juga? Iya Bu, karena tadi saya yang ini kan ke sini ya Bu terakhirnya. Terus saya langsung ambil di sini. Tapi ketika misalkan ini terus saya balik ke sini kan Bu ya? Iya. Itu nanti sama saja Bu. Oh iya ya sudah. Ya, ya. Kemudian kalau mengerjakan lebih baik ini dispesifikkan kerangka samplingnya itu nomor urutnya berapa sampai berapa. Jadi dibuat dulu 00 sampai 119 ya Bu. Iya, benar. Jadi 000 sampai 119. Oke, terima kasih Mbak Ziza. Jadi seperti ini ya caranya menggunakan tabel angka acak. Ya tolong saya jadikan host lagi Mbak Ziza. Ini. Oh, ini kita. Oke. Bentar ya, ini ayah nih. Bu caranya, oh, bentar. Oh sudah. Sudah? Saya mau share screen ya. Ini sudah. Kemudian ini juga sudah tadi ya, jadi 000 sampai 119. Nah, sekarang kita masuk ke sampling acak sederhana. Ingat dengan SAS, SAS atau SAS gitu saja kita bilangnya. Atau dalam bahasa Inggris ini Simple Random Sampling atau SRS. Definisi dari SAS sendiri adalah jika suatu sampel berukuran N diambil dari suatu populasi berukuran N besar sedemikian hingga setiap sampel berukuran N yang mungkin terjadi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih
Bu Ulia, mohon maaf. Ini dari tadi suaranya tidak ada, Bu. Belum ada. Terdengar? Iya, Bu, ini baru terdengar. Oh, ya. Kalau gitu saya kembali lagi sebentar. Sampai mana suaranya tidak terdengar? Baru awal, Bu, baru judul tadi. Judul ini. Iya, baru itu. Jadi di sini definisinya itu SAS ini adalah jika suatu sampel berukuran N diambil dari suatu populasi berukuran N besar, jadi kita ngambil sampel dari populasi itu, elemen-elemen dari sampel itu mempunyai peluang yang sama untuk terambil. Jadi prinsipnya seperti itu. Elemen samplingnya harus memiliki peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Nah, SAS ini jarang digunakan karena pertama sukar memperoleh kerangka sampling yang lengkap. Jadi kerangka sampling yang lengkap itu dibutuhkan dalam SAS ini sehingga kita bisa menggunakan tabel angka acak seperti yang tadi. Jadi list unit samplingnya harus ada dulu sehingga kita bisa menomorinya. Sedangkan dalam kehidupan nyata terkadang itu sulit. Misalkan ingin melakukan analisis kepuasan untuk penumpang ya, misal penumpang kereta api. Nah, itu kan penumpangnya kan sangat banyak sekali dan berganti-ganti sehingga ya mungkin bisa kita menemukan list populasinya, tapi itu juga akan sangat besar dan sulit, sebenarnya sulit menentukannya. Kemudian umumnya dalam penelitian sosial, karakteristik yang akan diamati itu keadaannya heterogen. Nah, SAS ini itu cocoknya untuk yang populasi yang homogen. Jadi yang karakteristiknya itu hampir sama. Kalau seandainya heterogen, itu tidak cocok untuk SAS. Kenapa? Karena heterogen itu misalkan terpusat pada suatu kelompok tertentu. Nah, kalau kita pakai SAS kan kita menerapkan prinsip bahwa semua objek atau elemen itu memiliki kesempatan yang sama untuk terambil. Maka keadaan yang terpusat tadi tidak akan terwakili oleh SAS. Sehingga sampelnya tidak representatif. Nah, ini seperti biasa dibagi jadi dua, ada yang dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kalau yang dengan pengembalian berarti unit sampel yang telah diambil dapat terambil kembali. Kemudian taksiran rata-rata populasinya seperti itu. Kalau untuk menghitung rata-rata dari sampel yang sudah didapatkan, di mana TI, di situ ada TI kali YI ya. TI adalah jumlah dari banyaknya unit GI muncul dalam sampel dengan peluang bahwa unit GI muncul atau terambil adalah 1/n besar pada setiap pengambilan. Jadi misalkan sampel pertama terambil sebanyak 2 kali, berarti tinggal 2 dikalikan nilainya sampel yang pertama. Tuh. Kemudian selain rata-rata kita juga bisa menghitung varians taksirannya. Jadi varians dari mu yang sudah kita hitung tadi seperti ini. Nah, ini hanya rumus saja, sudah kita lanjut saja. Nah, yang kedua SAS tanpa pengembalian. Sebelumnya di sini perlu diketahui tentang definisi fractional sampling atau pecahan sampling atau fraksi sampling. Itu adalah bagian unit populasi yang terambil ke dalam sampel atau perbandingan besarnya sampel dengan besarnya populasi. Itu rumusnya. N kecil dibagi dengan N besar. Jadi bisa juga diartikan sebagai persentase sampel terhadap populasi juga bisa. Misalkan sampel yang diambil adalah 30% dari populasi. Ininya disebut dengan fractional sampling.
Kemudian sama seperti yang tadi, taksiran parameter rata-rata. Ini seperti rata-rata biasa yang sudah kita pelajari. Kemudian standar deviasinya seperti ini. Ya, jadi populasi ukuran populasi dibagi dengan ukuran sampel, dikurangi dengan ukuran sampel dan dibagi dengan ini dan seterusnya. Ini untuk standar deviasi populasi yang diketahui. Sehingga nanti taksiran intervalnya adalah menggunakan Z. Sini ya. Kalau yang tidak diketahui, maka ini sigmanya kita beri topi ya. Jadi taksiran dari sigma, atau juga bisa disimpulkan dengan S juga boleh. Nah, taksiran intervalnya seperti ini berubah menjadi T. Tuh. Secara garis besar seperti itu. Kemudian ini latihannya. Nah, ini latihannya nanti saja sekalian ini ya. Jadi kita juga bisa menaksir ukuran sampel sehubungan dengan menaksir parameter rata-rata. Sebenarnya ini juga bisa diturunkan dari rumus-rumus sebelumnya ya. Jadi jika kita mengetahui berapa ukuran sampel yang harus kita ambil, sehingga kita itu bisa memperoleh tingkat kepercayaan sekian dengan kesalahan sekian. Gitu. B di sini adalah besar kesalahan. Jadi bisa dihitung seperti ini. Nah, ini mungkin dikerjakan dulu. Ya, ini kerjakan dulu. Coba. Ya, mau tanya Bu. Iya, silakan. Rumus banyaknya sampel N tadi itu hanya berlaku di SAS atau bisa diumumkan ke teknik sampling lain, Bu? Nanti setiap teknik sampling ada berbeda, ya. Adalah kita sendiri-sendiri. Oke, Bu. Jadi Makasih, ini Bu. khusus untuk SAS ya. Yang tanya tadi siapa ya? Itu nggak kelihatan soalnya. Saya Bu Haryawan, Bu. Oh, kok suaranya beda ya dengan yang nyata? Dikerjakan dulu ya sebentar. Ya maaf, ini kan belum saya share ya. Saya share dulu ya, agar kalian punya juga. Bu Ulia yang pertemuan minggu kemarin boleh minta PPT-nya, Bu? Oh iya, boleh. Ya kemarin ini langsung aja, tidak saya share dulu. Ya, nanti saya berikan ya. Ya, Bu, terima kasih.
Hmm. Hmm. Sudah ya, bisa di-download di aula. Saya ganti yang hal.
Untuk absensinya bisa diakses 4-5. Coba dia, silahkan diakses lah. Ya, mengisi dengan jujur ya. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Gimana tadi absennya? Suaranya putus-putus. Sampai pukul 5 ya di awal. Nah, memang kecuali sih jadi nanti terekam waktu absen. Ya, kalau di menit dan di kelas di 3 berarti sudah 3 hari kelas. Ada yang sudah bisa akses absensinya? Ini saya baru pertama kali buat juga. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa. Ya, Bu. Sudah bisa. Silakan dikerjakan ini ya, 2 latihan ya. Latihan ini kemudian yang di slide paling akhir. Masih berhubungan, berkelanjutan.
Selesai? Mana ya? Halo, sudah selesai? Ya. Sani. Silakan. Selesai. Baik. Bisa share semua. Untuk orangnya, tanya atau saya apa nilai rata-ratanya apa? Kalau diberi satu 0,74 itu 4. Apa saya benar?
Suara jalan. Berapa hasilnya? Masih putus suaranya. Suara saya terdengar dan jelas. Yang jawabin suara. Sudah kita jawab di sini saja ya. Jadi rata-ratanya sama dengan kalau di perhitungan saya itu 104,7,4. Kemudian untuk batas kekeliruan taksiran, ini karena sampelnya sedikit, maka pakai distribusi T. Jadi batas kekeliruan taksiran itu adalah ini ya, T-nya yang dikalikan dengan akar varians. Jadi seperti apa penyimpangannya itu kekeliruan taksirannya. Jadi B-nya adalah 2. Nah ini hasilnya. Kemudian untuk yang taksiran ukuran sampelnya yang ini hasilnya adalah N-nya sama dengan 20,7 atau bisa kita ini ya, 21. Sudah cocok dengan yang dikerjakan? Gimana? Sudah cocok dengan yang dikerjakan? Ibu, saya mau tanya, angka 38. Permisi, Bu. Angka berapa? 38 itu dari mana? Ya, Bu. Itu angka dari mana, Bu?
Jadi kita lihat rumus ini. Jadi taksiran batas kekeliruannya kan simpangannya berarti ini. Jadi yang pertama itu nilai T-nya, yang kedua adalah nilai akar dari variasinya. Ya. Saya mau tanya Bu, kan itu STDF populasinya kan tidak diketahui. Otomatis kan pakai rumus yang kedua ini ya Bu, yang sigma kuadratnya itu diduga. Nah untuk pendugaan sigma kuadrat itu bagaimana ya Bu? Soalnya Ini saya ngitung standar deviasi ini seperti biasa kita ngitung simpangan baku dari sampel itu loh Mbak, rumusnya. Pakai rumus yang di pembaginya atau penyebutnya adalah N-1. Jadi seperti menghitung simpangan baku biasa. Kalau yang tidak usah topi, kalau yang ini berarti di sini nanti pembaginya itu adalah N. Seperti ngitung deviasi untuk populasi. Jadi ini itu bukan varians dari data, tetapi varians dari taksiran untuk mu, untuk rata-rata. Ya, bedakan. Kalau ini taksiran dari data, simpangan baku dari data. Kalau yang ini ya varians ya karena kuadrat. Ini varians dari data asli. Kalau ini populasi ya, populasi. Kemudian yang ini adalah varians dari taksiran parameter rata-rata ini. Coba dihitung, dicocokkan nilainya dengan ini. Jadi ini adalah akar dari varians taksiran rata-rata. Yang lain bagaimana? Ada yang cocok dengan ini? Mohon maaf sebelumnya Bu, saya kan udah nyoba Bu ngitung. Itu saya dapat taksirannya itu Bu, untuk sigma kuadrat populasi sampelnya itu 160,4 Bu. Jadi variansi dari yang tadi itu yang 38,736 itu saya ngitungnya malah jadi 2,91 Bu. Mungkin saya ada salah penghitungan ya Bu. Yang mana yang mana? Yang ini Bu. Atau di-share saja ya? Saya itu Bu, tulisannya coret-coret Bu. Itu sebentar. Sebentar. Yang mana sudah dikerjakan ini? Ini berapa nilainya? Saya itu nilainya 160,4 Bu. Ya sudah ya. Kemudian setelah itu sudah dihitung ini? Ya Bu, sudah Bu. Hasilnya 2,91 Bu. Ketika diakarkan? Ketika diakarkan itu hasil saya itu 3, itu Bu. Pas sudah diakarkan hasilnya jadi 1,71 saya bulatin. Terus pas sudah saya kalikan itu antara yang T sama varians kuadratnya itu jadi 3,86802 Bu. Bentar, saya yang salah ya. Jadi kalau di sini kok hasilnya kok besar ya? Ini sebenarnya latihan di buku. Jadi kalau di hasil di buku itu ya varians dari ini ya sigma head kuadrat, ya, sigma topi kuadratnya itu 25722,933. Sedangkan Mbak Rida tadi kecil ya nilainya ya? Iya Bu, saya kecil Bu, 160,4. Tapi kalau misalnya mau saya share Bu, gimana? perhitungan minitatnya Bu.
Permisi Bu, kan Horida 160 ya. Iya. Kalau di kalkulator yang biasa kita hitung itu SX. Kalau yang jawaban Ibu itu S kuadrat. Jadi kalau yang benar tuh S kuadrat. Jadi kalau yang Horida 160 tuh dia cuman S aja simbolnya, Bu. Oh, belum dikuadratkan ya, berarti belum varian. Iya. Gitu. Berarti sudah cocok ya Mbak Rita ya? Iya Bu, tapi saya nggak tahu ya Bu, apa saya yang salah hitung. Soalnya kalau saya tuh hasilnya 39,56 Bu. Oh, enggak apa-apa. Sepertinya ada perbedaan sedikit, enggak apa-apa. Ya. Sekitar segitulah. Mungkin ada pengaruh di itu juga, pembulatan juga. Ya. Jadi sekitar segini, kemudian T-nya sudah cocok ya, 2,262. Iya Bu. Jadi memang harus berhati-hati ya tentang ini ya. Kemudian yang ini sudah cocok ya, 21 hasilnya. Jadi nanti di setiap teknik sampling, nanti jumlah sampel yang digunakan, ukuran sampel yang didapatkan itu rumusnya akan berbeda-beda. Jadi ini khusus untuk yang SAS saja. Untuk keseluruhan pertemuan ini ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya jam segini, tidak apa-apa. Ini bisa kita akhiri, kemudian jika nanti masih terpikirkan pertanyaan, boleh disampaikan minggu depan. Gitu ya. Jadi mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.